Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas K3 rumah sakit ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Nah, sebelum kita belajar tentang apa sih itu K3 rumah sakit, kita belajar dulu apa yang melatar belakangi kemudian adanya K3 di rumah sakit ya. Yang pertama adalah rumah sakit memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ya iyalah ya, karena rumah sakit itu sumber terjadinya hazard biologi. Kemudian, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah sakit menyebabkan munculnya berbagai kemungkinan hazard K3 di rumah sakit. Jadi kalau dulu tuh orang takut datang ke rumah sakit. Lebih baik misalnya datang ke tempat-tempat pengobatan alternatif, karena kalau datang ke rumah sakit takut ketahuan penyakitnya ada ini itu gitu ya, padahal keluhannya nggak pusing aja, ternyata sakitnya parah kayak gitu kan. Jadi orang-orang tuh dulunya takut datang ke rumah sakit, tapi setelah kemudian di Indonesia ini alhamdulillah meningkat ya tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam program-program pemerintah, baik itu BPJS, jam sostek maupun jaminan kesehatan di tingkat daerah gitu ya, Jamkesda. Nah, itu meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah sakit ini, pelayanan rumah sakit. Jadi sekarang masyarakat trennya berubah dari yang dulunya lebih suka ke alternatif aja, menghindari sekali rumah sakit. Kalau sekarang sedikit-sedikit ke rumah sakit, sedikit ke rumah sakit gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya pemerintah membagi Vaskes itu jadi Vaskes 1, 2 kayak gitu. Karena biar tidak semuanya langsung ke rumah sakit, bisa ke puskesmas terlebih dahulu atau ke dokter klinik terlebih dahulu sebelum datang ke rumah sakit. Nah, kenapa meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah sakit meningkatkan juga kemungkinan hazard K3 di rumah sakit? Ya karena masyarakat yang datang itu tentunya dengan berbagai keluhan ya, sakit juga yang dibawa dari dirinya, sehingga itu meningkatkan hazard K3 dari sisi biologinya gitu. Kemudian kenapa ada K3 di rumah sakit? Ya karena K3 utamanya sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap tenaga kerja, jadi bukan hanya tenaga kerja yang ada di pabrik-pabrik saja gitu ya, tetapi K3 ini juga penting bagi tenaga kerja kesehatan yang memiliki ancaman hazard biologi paling tinggi gitu ya. Nah, karakteristik hazard di rumah sakit itu kita tahunya adalah didominasi oleh hazard yang sifatnya biologi. Kemudian resiko penularannya dapat terjadi pada semua tenaga kerja di rumah sakit, mulai dari tenaga kerja yang dia itu di bagian keamanan, kemudian juga di administrasi, tenaga kesehatannya sendiri, hingga tenaga pengolahan limbah. Yang paling besar adalah tenaga kesehatan ya, pada dokter, perawat, kemudian tenaga teknisi laboratorium, teknisi radiologi, teknisi kemudian kita ya yang di bank darah. Potensi bahaya atau hazardnya itu beragam dan dia tersebar di berbagai tempat. Nah, sumber bahaya dan risiko di rumah sakit itu nggak hanya biologi aja sebenarnya, ada juga hazard fisik juga. Nah, kita akan mengidentifikasi hazard-hazard yang ada di rumah sakit ya. Misalnya nih, kalau yang dia sifatnya hazard fisika atau fisik ya, misalnya satu, bahaya potensial bising. Nah, lokasi ini terjadi di IPSRS, di IPAL ya, di instalasi pengolahan limbah, di gedung tempat penyimpan genset. Karena rumah sakit itu yang kalau misalnya listriknya padam, rumah sakit itu nggak mungkin padam kan ya. Makanya ada ruangan genset. Nah, ini ada resiko bahaya potensial bising di lokasi laundry dan di dapur. Nah, pekerjaan yang paling berisiko itu adalah ya pekerja yang bekerja di lokasi-lokasi ini ya, di IPAL, di genset. Kemudian bahaya potensi getaran ya di rumah sakit. Misalnya ini lokasinya terjadi di ruang-ruang mesin ini dan peralatan yang menghasilkan getaran, dan paling banyak itu adanya di ruang gigi ya. Nah, ini pekerja yang paling berisiko siapa ya? Perawat, dokter gigi gitu ya. Kemudian juga ada cleaning service di sini. Kemudian bahaya potensial fisik berupa debu. Nah, ini lokasinya ada di laboratorium gigi, gudang rekam medis, di insinerator, dan insinerator ini adalah tempat untuk pembakaran limbah rumah sakit ya. Jadi limbah jarum suntik itu supaya nggak dibuang ke tempat-tempat limbah yang umum, itu diolah sama rumah sakit
sakit ataupun bisa juga diolah oleh pihak ketiga. Nah, kalau rumah sakit atau insinerator ini berarti dia membakar jarum suntik itu sendiri hingga nanti jadi abu gitu ya. Nah, petugas yang paling beresiko itu adalah ya petugas sanitasi, kemudian teknisi giginya, dokter gigi, ya, teknisi itu perawat gigi, dokter gigi gitu ya. Kemudian ada petugas PS-nya dan rekan medis. Nah, bahaya potensial panas. Nah, ini terjadi lokasinya di insinerator. Nah, ini petugas yang paling beresiko tentunya petugas yang bekerja sebagai pengangkut limbah di bahaya potensial fisik yang lain itu adalah radiasi. Lokasinya di mana? Di ruangan X-ray gitu ya, terus ruangan operasi ya yang menggunakan C-arm, dan ruangan fisioterapi dan unit gigi. Ini tak. Kemudian kalau sumber bahaya yang sifatnya biologi, misalnya bahaya potensialnya virus gitu ya, virus baik itu virus ini lokasinya terjadi bisa aja di IGD kan, kalau misalkan datang itu dia bawa sama IGD, ternyata dia bawa AIDS gitu ya, virus AIDS. Nah itu virus HIV maksud saya ya, virus HIV AIDS. Jadinya IGD itu adalah lokasi risiko tinggi. Kemudian kamar operasi, unit transfusi darah, laboratorium dan laundry. Kenapa unit transfusi darah juga beresiko? Sebenarnya kalau kita punya bank darah resikonya kecil, tapi kalau unit transfusi darah di rumah sakit resikonya besar karena kita datang pendonor dari mana-mana saja yang ingin donor darah. Pekerja yang paling berisiko siapa ya? Dokter, darah, laboratorium, petugas sanitasi, petugas laundry. Nggak kelihatan ya virus itu pada dasarnya. Jadi itulah bahayanya karena dia nggak kelihatan. Terus cytomegalovirus ya, ini di ruang kebidanan yang resiko yang rawan, tidak misalnya ada stasiun batuk, kemudian rubella biasanya di ruang ibu dan ini tuberkulosis ya. Ini karena dia ini tinggi, dia biasanya gejalanya batuk ya. Kadang di rumah sakit sudah ada anjuran kalau Anda batuk gitu ya, Anda harus menggunakan masker, atau Anda sudah batuk lebih dari 2 minggu harusnya Anda menggunakan masker. Tapi kan ditunggu ya orang sadar dengan hal itu. Jadi kalau kita duduk sama pasien misalnya, terus yang di sebelah kita lagi aktif batuk-batuk, itu virus TB kan, kuman TB kan nggak kelihatan ya. Nah, itu lokasinya sebenarnya banyak sekali ya, bahkan sejak si pasien ini datang bisa menyebar di mana-mana, nggak hanya di bangsa laboratorium dan ruang isolasi aja, tentunya juga bisa di ruang tunggu dan lain sebagainya. Siapa aja yang beresiko? Pekerja yang beresiko yang bertemu juga bisa petugas. Nah, kemudian untuk hazard dari sisi kimia sendiri, bahaya potensialnya adalah penggunaan desinfektan. Ini di semua area. Kenapa sih desinfektan bahaya? Bukannya dia melindungi betul. Desinfektan itu kita gunakan untuk sterilisasi ruangan, kayak gitu kan, sterilisasi tangan. Nah itu desinfektan kita gunakan untuk sterilisasi antiseptik gitu. Nah itu bahayanya itu apa sih? Desinfektan itu untuk ruangan itu baru yang tubuh. Nah pekerja yang paling berisiko itu adalah seluruh nakes dan petugas kebersihan. Karena apa? Si desinfektan ini biasanya kita pakai bahan yang keras, terus sitotoksik ya, ini terpapar untuk petugas perawat dan petugas kebersihan. Terus etilen dioksida formaldehid ya, ini formaldehid
sekali kita bilangnya ya, ini adanya di laboratorium. Pekerja yang paling berisiko dengan petugas lapangan, petugas lab, petugas farmasi, terus gas-gas anestesi. Ini lokasinya di kalau misalnya hari-hari terpapar itu nantinya tubuh tuh akan kebal ya dengan beberapa tipe anestesi. Rekan saya sendiri tuh karena bekerja di lab dengan bahan solvent yang dia juga sebenarnya digunakan sebagai anestesi di rumah sakit gitu ya, ketika dia melakukan ini dia disuntik anestesi atau di itu kemudian ada juga faktor ergonomi ya, hazard ergonomi. Ini banyak potensialnya, misalnya angkut pasien, lokasinya di mana? Di IGD, bangsal perawat, kemudian bangsal rawat inap. Kemudian yang pekerja yang paling beresiko itu perawat sadar. Kemudian bahaya potensial berikutnya adalah duduk statis. Duduknya tuh di situ-situ aja di depan komputer gitu ya. Nah itu adalah bahaya ergonomi. Kalau misalnya duduknya ternyata pada posisi yang tidak tepat. Nah ini lokasinya di mana aja terjadinya ya, lokasi rekam medik dan administrasi. Maka petugas yang paling beresiko adalah petugas rekam medik dan petugas administrasi. Kemudian bahaya potensial posisi statis pada tindakan operasi ya, lokasinya di ruang operasi. Pekerja yang paling beresiko adalah dokter dan perawat. Kemudian penyesuaian alat dengan postur pekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya alatnya tinggi, postur tenaga kesehatannya pendek-pendek ya, itu apa ya, berisiko terhadap hazard ergonomi gitu ya. Jadi tubuh yang tulang gitu ya. Kemudian ini lokasinya di mana? Lab klinik, lab radiologi. Pekerja yang paling berisiko itu teknisi, petugas lab dan radiografer. Kemudian faktor psikososial atau psikologi kemarin ya. Jadi bahaya potensinya misalnya salah satu contohnya sering kontak dengan pasien. Ya, jadi kita sering kontak dengan pasien, melihat kesakitan pasien, kecemasan pasien gitu ya. Bisa jadi resiko hazard psikologi bagi diri kita sendiri, bagi seorang nakes gitu ya. Kemudian bekerja bergilir ya, misalnya shiftnya tuh harus pagi, siang, malam, itu ada bahaya psikologi juga, apalagi kalau nakesnya shift malam dan hanya di rumah kan ada apa ya, hazard psikologi yang diderita ya. Kemudian bekerja berlebih dari jam kerjanya itu juga menyebabkan hazard psikologi ya, lelah gitu ya, lelah pikirannya, terus lelah hatinya juga. Dan ancaman yang secara fisik kita terima saat bekerja itu membuat hati kita juga secara psikologis gitu ya, pikiran kita mendadak secara psikologis dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Lokasinya di mana? Di semua area. Siapa saja yang beresiko? Semua tenaga kerja. Jadi bahaya-bahaya itu bukan cuma bahaya yang kelihatan secara fisik aja, tapi bahaya yang diderita secara kejiwaan itu juga bagian dari yang kita terima dalam. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih.